Kiai Haji Faisal Reza Adib, pemangku hajat Bapak Haji Yusli, dan Ibu Haja Sulamah, Bunda Haya Propriyatna, Bunda Dokter Sari. Kita lanjutkan kisah Zulkarnain. Setelah membangun Rodman, benteng yang kokoh. Untuk apa? Untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Siapa itu Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj adalah nama sekelompok kaum. Dan mereka adalah manusia, bukan jin. Dan jumlahnya banyak. Mereka yang digambarkan dalam Al-Quran, Ya Dzalqarnaini, Inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ard. Wahai Dzulkarnain, kita punya tetangga kampung, kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka suka melakukan pengerusakan, melakukan kezoliman. Di antaranya yakuluna lahmal insan, yakuluna lahman nas. Mereka makan daging manusia. Zulkarnain setelah membangun benteng itu, beliau mengatakan, fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Sampai nanti Allah hancurkan benteng ini. Jadi meskipun kokoh luar biasa, besi ditumpuk, dibakar, ditambal dengan tembaga, tapi itu karya manusia yang akan hancur. Dan sampai waktunya benteng itu akan hancur. Dalam surah Al-Anbiya, hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadbin yansilun. Nanti pada waktunya ketika dibuka, hancur benteng itu, maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj dari berbagai macam wilayah. Jadi seperti dilepasnya binatang lah. Mereka langsung mencari manusia. Itu terjadi setelah turunnya Dajjal, Dajjal yang hakiki, Imam Mahdi, Nabi Isa. Setelah Dajjal dikalahkan, maka Nabi Isa memerangi Ya'juj dan Ma'juj. Hanya dalam riwayat hadis Nabi dikatakan kalah mereka, kelompok dikatakan yanzilu wa qad dallatil ahadis ala anna dajjal indama yakhruj yanzilul masihu alaihi salam ba'da. Ketika Dajjal turun, maka turunlah Nabi Isa. Summa yakhruju Ya'juj wa Ma'juj.
Kemudian keluarlah kaum Ya'juj dan Ma'juj. Wa ya'murullahu Isa alaihi salam ala yuqatiluhum, untuk tidak memerangi mereka. Bal yatawajjah biman ma'ahu minal mu'minin ila Jabalit Tur. Tapi membawa orang-orang mukmin ke bukit, tinggal di sana, bahkan wayablugu bihim alju mablagon aziman, sampai ya kelaparan, menghindari dari Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa? Karena jumlahnya begitu besar. Dalam hadis Bukhari dikatakan, abshiru fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Berbahagialah. Ini artinya hati-hati bahwa setiap satu orang dari kalian akan menghadapi 1000 Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jumlahnya begitu luar biasa. Di sanalah Nabi Isa dan kaum muslimin fayad'unallaha hina izin ayyadfa'a anhum sarrahum, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Jadi jalur melawan Ya'juj dan Ma'juj bukan dengan kekerasan, dengan fisik, tapi dengan doa. Kenapa? Karena secara hitungan ya jauh kekuatan mereka dengan kekuatan Nabi Isa pada saat itu. 1 banding 1000. Maka kekuatan yang dipakai adalah kekuatan doa. Apa yang Allah kirimkan? Ini yang menarik sekali. Untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj, fayursilullahu alaihim ad-duda fi riqabihim. Allah mengirimkan endut, belatung, atau ada yang mengatakan sejenis kutu, ke pundak, leher-leher mereka. Dan kutu itu beranak pinak sampai menguasai tubuh mereka. Wa yusbihuna qatla kamauti nafsil wahidah. Dan mereka artinya meninggal semua. Jadi Allah mengirim makhluk yang kecil. Bukan mengirim air bah, bukan mengirim angin yang kencang, tapi dut atau ya binatang yang kecil. Kalau nggak belatung, kutu, dan itu memakan daging mereka sampai busuk. Watamla'ul ardu minan rihim. Maka bumi ini penuh dengan bau busuknya mereka. Wa yursilullahu tayran ka'anakil ibil fatamiluhum. Maka Allah kirimkan burung yang besar seperti leher onta dan membawa burung mayat, burung bangkai dibawa semuanya, dan kemudian Allah turunkan hujan yang lebat, maka bersihlah dunia ini. Dan tidak lama Allah kirimkan angin yang sepoi-sepoi, dan kaum muslimin yang menghirupnya meninggal dunia tanpa kesakitan. Apa yang dapat kita ambil pelajaran? Inilah yang diajarkan guru kita. Melawan kemungkaran, melawan kerusakan, bukan dengan fisik, tapi dengan doa. Kenapa Abah begitu
marahnya dengan Palestina yang orang-orang salah memahaminya. Kenapa membenci Palestina guru kamu? Enggak, jangankan Palestina, orang kafir pun beliau sayang. Tapi kenapa dia nggak mau mendoakan Palestina? Abang alasannya kuat karena bunuh diri. Gitu. Palestina nggak mengukur kekuatannya. Satu saja dihancurkan, dibunuh. Maka banyak rakyat Palestina yang akan terbunuh. Maka dengan apa? Dengan doa. Di kita tidak ada demo. Kata Abah cukup demo di atas sejadah. Sebelum mereka datang ke Monas, kita sudah ada, sudah sampai. Ketika mereka pulang dari Monas, kita masih ada. Demonya di atas sejadah. Ini luar biasa. Dan berbagi tugas, berbagi tugas. Jadi bukan berarti kita hanya orang Toriko hanya berbicara saja, tidak ada andil kepada negara, gitu. Tapi memiliki andil dengan cara ya berdoa. Seperti Imam Al-Ghazali, beliau tidak ikut perang, tapi beliau menyibukkan dirinya untuk menulis kitab. Untuk apa? Perang yang lebih dahsyat, perang melawan hawa nafsu. Jadi setiap orang memiliki ranahnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.